Halo traders, kembali saya akan membawakan untuk review market dan juga analisa market mingguan untuk forex, gold dan juga oil untuk edisi tanggal 26 sampai 30 Juni 2023 atau ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Oke, sebelum saya bahas untuk analisa mingguan, saya akan rangkum dulu ya pergerakan market dalam seminggu kemarin. Di sini sudah saya tampilkan ya review market, pergerakan market ya untuk yang utama saja. Yang pertama untuk USD index atau indeks dolar pada seminggu yang lalu mengalami kenaikan. Jadi dolar minggu yang lalu mengalami kenaikan sobat traders sekitar 66 pips ya. Kenaikan ini artinya dari harga open ke harga close ya. Jadi open hari Senin dengan close hari Jumat. Ya, kita lihat kita lihat USD index naik 0,65%. Kemudian lawannya yaitu Euro turun 45 pips atau 0,42%. Lalu GBP USD turunnya lebih banyak ya, 92 pips. Sebenarnya ini harga penurunan dihitung dari close dengan open, tapi kalau fluktuasi dari high ke close ini bisa lebih besar ya sobat traders. Oke, jadi yang paling banyak mengalami penurunan adalah GBP USD, sementara untuk yen juga melemah tajam ya, artinya dari 3 lawan dolar ini adalah yang paling melemah adalah yen, yaitu sebanyak 212,5 pips pada minggu yang lalu atau 1,5% melemahnya. Tetapi kalau USD index naik ya 1,5%. Lalu gold mengalami penurunan atau masih bearish dengan mencatat penurunan 389,2 pips atau melemah 1,98%. Oke, bagaimana untuk analisa untuk minggu depan? Sebelum kita bahas untuk teknikal, berikut ini saya sampaikan dulu untuk fokus market ya. Fokus market pada minggu ini yaitu ada 2 ya sobat traders. Sebenarnya data-data ada data high impact misalnya dari Euro atau dari Kanada atau dari yang lain ya. Tapi yang menjadi fokus menurut saya adalah Fed Powell Speak, yaitu kesaksian Fed Powell ya yang dijadwalkan pada tanggal 28 Juni. Sebenarnya ada juga dari BOJ juga ada berbicara ya, dari bank sentral lain juga ada, tapi tentunya market fokus kepada bank sentral Amerika, yaitu ketuanya The Fed, apakah akan memberikan signal untuk kenaikan suku bunga berikutnya pada bulan Juli atau bagaimana ya. Kita lihat lagi nanti pada hari Rabu. Dan pada hari Kamis tanggal 29 Juni ada data final GDP kuartal ke-1 ya di Amerika Serikat. Ini penting ya sobat traders, perlu memperhatikan untuk pergerakan dolar dan terhadap mata uang ataupun komoditas lainnya. Oke sobat traders, kita mulai analisa mingguan kita dari pairs ini dulu ya, dolar indeks dulu sobat traders. Kita lihat bagaimana pada hari Jumat dan Kamis kemarin itu mengalami satu rebound ya. Kita lihat adalah pergerakan rebound dari US Index. Dan kita lihat untuk pergerakan minggu ini, paling tidak di awal minggu ini ada pergerakan naik ya. Kita lihat ini adalah high terakhir sudah di break ya. Jadi ada higher high baru dan ini low terakhir. Kemudian ini akan membentuk higher low. Jadi ada prediksi kemungkinan dolar indeks akan mencoba naik ke area sini sobat traders, ke area resistance trend line di sini. Ya, ini apakah berlangsung sampai full 1 minggu atau awal minggu kita tidak tahu ya, tapi paling tidak kita lihat ada peluang untuk dolar menguat. Pertama ke 102.8, kalau break level ini maka akan naik ke resistance trend line di sekitar 103. Oke, sobat traders, setelah kita tahu dolar indeks ada peluang naik, kita lihat untuk Euro merupakan rival utama US dollar. Nah sobat traders, ya ini sebenarnya ada pola ya atau pattern seperti mangkuk ya, mangkuk, atau kita bisa lihat ya di googling, ini namanya adalah cup and holder. Jadi ini seperti mangkuk, lalu ini adalah holdernya atau pegangan dari cangkirnya ya. Dan pola seperti ini biasanya akan terjadi kenaikan ya atau bullish. Jadi ini adalah bullish continuation. Jadi dari bearish lalu naik dan break ya resisten lalu dia akan naik.
Tapi di akhir pekan kemarin ada perlawanan ya dari area sini sehingga terjadi konsolidasi. Tapi sobat traders, kita lihat bagaimana koreksi turunnya sepertinya mau mengincar ini ya, area ini imbalance ya di sekitar 1.0863, dan kita lihat ketika dilewati, di break, di tes ya, harga ada rejection. Jadi masih ada peluang untuk euro naik. Cuman di awal-awal minggu ini sepertinya level ini masih akan coba dites lagi ya. Jadi sobat traders, kita lihat juga ini stokastik masih ke bawah. Jadi paling tidak di awal minggu atau sampai tengah pekan ini sobat traders masih perlu mengincar ya area-area sini dulu 1.0863. Perhatikan kalau 1.0863 ini tidak di break, maka bisa bersiap ambil posisi buy di sini. Targetnya bisa ke level tertinggi minggu lalu sobat traders, di sekitar sini ya 1.0990. Oke, jadi euro USD turun dulu dan ada potensi naik lagi. Dan GBP USD. Oke sobat traders, GBP USD juga polanya seperti ini sobat traders, masih bullish trend ya. Kita lihat bahwa ini adalah high yang terakhir, yaitu bulan Mei yang lalu ya, sudah di break 2 minggu yang lalu. Lalu harga sepertinya sedang menguji area resisten become support. Jadi penurunan saat ini atau dalam seminggu kemarin sepertinya menguji resisten become support di sekitar 1.2670 sampai 2690 di sini ya sobat traders. Jadi perhatikan, bahkan ketika minggu lalu ya GBP USD sini ya ini diuji ya sobat traders, tapi harga ada rejection. Jadi menurut saya area ini 2670 sampai 2690-an masih bisa diuji lagi, dan kemudian sobat traders bisa mengincar area buy ya. Apabila sekali lagi ada hentakan ke bawah menguji lalu ada rejection, bisa buy di area sini. Lalu stop loss-nya paling tidak di bawah low ini ya sobat traders, dengan TP-nya bisa ambil di high yang tertinggi 2 minggu yang lalu. Oke, jadi untuk GBP USD juga sama seperti euro, ada potensi turun dulu, lalu sobat traders bisa mengincar rejection di area support ini. Oke sobat traders, sekarang kita ke USD Japanese Yen. Nah, USD Japanese Yen ini bullish trendnya sepertinya terus berlanjut ya sobat traders. Kita lihat bahkan resisten terus di break ya. Jadi ini masih bullish trend. Meskipun stochastic daily sudah menunjukkan ada overbought ya, sudah lewatin 80 ya, udah di area overbought, tapi masih tetap berlanjut kenaikannya. Dan kita lihat di sini sobat traders, untuk potensi kira-kira naik sampai mana kita bisa cari di grafik mingguan ya sobat traders. Di sini ada ya, di sini ada resisten sobat traders. Jadi di sekitar 145 sobat traders, 145.10 ya, dan sekitarnya itu merupakan area untuk resisten Japanese Yen, USD Japanese Yen. Artinya peluang untuk naik masih ada sekitar hampir 200 pip lagi kalau sampai ke area sini ya. Jadi sobat traders bisa saja begini. Ini skenario-nya ya. Sobat traders mengincar harga untuk turun dulu ke sini ya, ke resisten become support ini di 14223. 14223. Jadi harga turun dulu ke sini ya sobat traders, lalu naik lagi ke 145. Jadi bisa incar buy limit di 142, sekitar 142.30 ya, lalu buy sampai 145. Itu merupakan skenario untuk USD Japanese Yen minggu ini. Oke, sekarang kita ke gold. Ya, oke sobat traders, sekarang kita ke gold. Gold pada minggu ini kita lihat minggu yang lalu ya, candle weekly-nya masih bullish ya, cukup besar. Jadi masih dalam kendali seller untuk goldnya. Kita lihat di sini ada area-area rejection ya. Di sini juga area-area rejection, dan kita lihat area ini 1939 atau 1940 merupakan resisten terdekatnya untuk gold. Sementara untuk support bisa sampai ke sini sobat traders, 18 ya, ini ya 1890 ya sobat traders untuk
gold pada mingguan. Jadi artinya gold masih dalam kendali seller, bisa naik dulu ya, menguji ya sekitar 1840 atau 1939, turunnya masih ke 1890. Jadi potensinya masih, probabilitasnya masih cenderung untuk bearish ya untuk gold. Naik terbatas, turunnya lebih besar probabilitasnya, sobat traders. Oke, kita bisa lihat juga. Jadi untuk di awal minggu ini kita lihat masih ada potensi untuk naik dulu ya, sobat traders. Oke. Tapi kalau misalnya sobat traders lihat gold melewati 1850 ya, sobat traders mungkin bisa melihat lagi bagaimana lowernya ya. Kalau lowernya membentuk higher low, maka itu bisa saja mengurangi probabilitas bearish dan bisa ada potensi untuk pembalikan ke atas. Oke sobat traders, kita ke USD oil dulu. Oke, USD oil kita lihat ya, pada minggu yang lalu mengalami penurunan pada hari Kamis cukup besar ya, kita lihat. Dan sekarang juga di hari Jumat memang turun tajam, tapi ada candle hammer ya. Sobat traders masih dalam kendali seller ini untuk USD oil, sebaiknya mencari posisi tetap sell saja, karena dolar juga tadi kita lihat ada kemungkinan naik ya untuk dolar. Jadi saya sendiri menyarankan untuk sell oil itu di atas 70 ya, 0.00 itu merupakan area untuk sell oil, dengan target tentunya bisa mengincar area di sini, di support yang krusial di sini sobat traders, 67. Resistennya di atas high minggu lalu 7268, di atasnya ya, bisa di atas 73. Jadi USD oil masih cenderung bearish dengan saran untuk sell di atas 70.80. Oke sobat traders, demikianlah untuk analisa market mingguan. Semoga ini bisa menjadi salah satu sobat trader bisa gunakan untuk menganalisa dan membuat trading plan. Oke sobat traders, kalau yang belum punya akun untuk trading, jangan lupa buka akun di broker Java Global Futures. Sampai ketemu lagi, salam profit.